Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salam. Hayya 'alas salam. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah wa syukrulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim bil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil azim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, jamaah rahimahullah. Baiklah, mari kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan rahmat dan karunia kepada kita sekalian. Nikmat dan karunia berupa kenikmatan Islam dan iman kita. Juga kenikmatan kita bisa mempergunakan waktu yang telah diberikan oleh Allah kepada kita semua. Sehingga dengan nikmat-nikmat itulah kita pada siang hari ini masih bisa menghadiri sholat Jumat bersama-sama di masjid yang amat mulia ini. Tidak lupa sholawat dan salam semoga selalu dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan kita semua selaku umatnya sampai akhir zaman kelak. Tidak lupa lewat mimbar ini kami selaku khatib berwasiat kepada diri saya sendiri dan mengajak kepada para jamaah untuk selalu meningkatkan takwa dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenar-benarnya, yaitu menjalankan segala perintah Allah dengan sesungguh-sungguhnya
dan juga menghindari larangan Allah juga dengan sesungguh-sungguhnya. Karena apa? Karena hanya dengan ketakwaan itulah yang akan mengantarkan kita kelak bisa meraih kehidupan yang hasanah baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, pada siang hari ini akan kami sampaikan salah satu firman Allah di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 88 sampai 89. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ayatnya pendek sekali dan mudah dihafal. Yang artinya yaitu di hari harta dan anak-anak laki-laki tidak berguna kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Jadi ayat ini sekaligus memberikan ingatan kepada kita bahwa suatu saat atau kita kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, apabila harta dan anak-anak kita tidak akan bermanfaat kelak di akhirat kecuali adalah orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Sabda Rasulullah, ketahuilah dalam tubuh manusia itu terdapat segumpal daging. Apabila segumpal daging ini baik, maka baik pula seluruh jasad lainnya. Dan apabila segumpal daging ini rusak, maka rusak pula seluruh tubuh yang lain. Segumpal daging itu adalah hati. Rawahu Bukhari Muslim. Ayat Al-Quran dan hadis tadi tersebut di atas memberikan informasi tentang kondisi manusia atau orang-orang yang kelak kalau menghadap Allah harus selalu dengan hati yang bersih. Terus hati yang bersih itu hati yang bagaimana? Hati yang bersih adalah hati yang selamat, yaitu hati yang terbebas atau bersih dari sifat yang tercela seperti iri, dengki, sombong, ujub, riya, sum'ah, dendam, syirik, kufur, nifak, dan lain-lainnya. Jamaah rahimakumullah. Seperti kita ketahui bahwa sebelum Allah mengangkat Muhammad Rasulullah menjadi nabi yang pertama-tama, Allah lakukan adalah membersihkan hati beliau agar selalu jauh dan terhindar dari sifat-sifat tersebut di atas. Akal dan pikiran beliau juga dibersihkan agar tidak tersesat dan beliau dan keliru. Lidah dan lisan beliau terpelihara dari kata-kata yang menyakitkan hati orang lain. Mata dan pandangan beliau juga dijaga dari hal-hal yang kotor dan keji. Pokoknya beliau dicuci dari hal-hal yang bersih sekali. Jamaah rahimakumullah. Banyak sekali penyakit hati yang seharusnya tidak boleh bersarang dalam diri kaum muslimin atau kaum mukminin. Namun dalam khutbah ini saya akan menyampaikan dua masalah penyakit hati, yaitu sifat iri dan dengki saja. Karena sifat ini banyak sekali yang menjangkiti kita semua tanpa kita sadari. Sehingga jangan sampai sifat ini akhirnya menjadi sifat atau tabiat kebiasaan kaum muslimin. Jamaah rahimakumullah. Sifat iri adalah sifat yang tidak mau mengakui keunggulan orang lain atau yang dimiliki orang lain hingga menimbulkan sikap tidak senang terhadapnya. Sedangkan sifat dengki adalah sifat yang berharap hilangnya nikmat yang dimiliki orang lain, bahkan berusaha melenyapkan kenikmatan tersebut dengan cara apapun, bahkan kalau bisa atau kalau perlu kenikmatan itu supaya berpindah kepada dirinya. Ciri bahwa seseorang mempunyai hati yang bersih adalah bahwa setiap gerak-geriknya, baik yang zahir maupun yang batin, terlihat atau tidak terlihat oleh orang lain, senantiasa atau bahkan mengundang keselamatan, serta mengusahakan terjaminnya keselamatan bagi saudara atau temannya yang lain, baik menyangkut diri, harta maupun kehormatannya. Melalui tangannya ia tidak membahayakan orang lain,
melalui lesannya ia tidak menyakiti hati dan perasaan orang lain, menjatuhkan dan merusak kehormatan orang lain atau harga diri orang lain. Pikirannya sedikit pun tidak terbersit suudzon atau curiga terhadap saudaranya. Hatinya senantiasa mendambakan kebahagiaan dan kesuksesan saudaranya atau temannya. Karena ia menganggap kesuksesan dan kebahagiaan saudaranya merupakan kesuksesan dan kebahagiaan dirinya pula. Ia selalu rendah hati dan tidak merasa lebih baik dari orang lain dengan alasan umur, ilmu maupun hartanya. Orang seperti itulah yang digambarkan oleh Allah sebagai ibadur rahman, sifat-sifat hamba Allah yang mendapat kemuliaan. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Furqan ayat 63, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamsuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan hamba-hamba yang baik dari Tuhan yang baik, yang maha penyayang itu adalah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang jahil menyapanya, ia menyapa mereka mengucapkan kata-kata yang mengandung keselamatan. Jadi berjalan di bumi ini maksudnya adalah hidup kita. Perjalanan hidup kita ini kita lalui dengan jalan yang lebih baik. Tidak pernah sombong, tidak pernah iri, tidak pernah apapun bentuknya yang mengakibatkan orang lain sakit hati. Bahkan sama sekali tidak punya rasa curiga terhadap orang lain. Ketawaduan mereka lebih menonjol daripada sifat-sifat yang tercela tadi. Oleh karena itu, ini digambarkan oleh Allah sebagai ibadur rahman yang kelak akan mendapat janji oleh Allah akan masuk surga bersama para nabi, para shadiqin, para tabi'in dan tabi'in. Jamaah rahimakumullah. Sedangkan hati yang kotor ialah ia senantiasa mengharap kenikmatan yang dimiliki orang lain, baik diri, harta maupun kehormatannya. Lisannya menggunjing dan menyebarkan fitnah. Diam-diam berpanas hati ketika orang lain mendapatkan kenikmatan. Sehingga sering sekali kita kita akan timbul penyakit SMS, senang melihat orang susah dan susah melihat orang senang. Keadaan hati seseorang sangat menentukan keadaan seseorang, baik itu menyangkut kesehatan jasmani maupun rohani atau akhlaknya. Akhlak baik maupun buruk dari seseorang ditentukan oleh hatinya. Hati yang baik maka akhlak yang memancar keluar pun juga baik, begitu pula sebaliknya. Kalau kita punya teko, kalau isinya kopi, yang akan dikeluar penuh akan kopi, tidak akan teh atau air putih. Begitu juga hati kita. Kalau hati kita baik, insya Allah yang keluar pun akan baik. Tapi kalau hati kita buruk, apapun yang keluar dari hati kita juga adalah buruk. Terus bagaimana meraih kebersihan hati dan dijauhkan dari sifat iri dan dengki? Caranya, kita selalu berdoa supaya diberikan hati yang bersih dari sifat yang tercela. Dengan doa sebagaimana yang dituntunkan dalam firman Allah Quran surat Al-Asr ayat 10. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Doa ini sudah sering kita baca, mungkin Bapak dan saudara sekalian juga sudah hafal, bahkan sering dibaca setelah sholat fardu biasanya. Dan orang-orang yang datang sesudah mereka, muhajirin dan ansor, mereka berdoa, ya Tuhan kami, beri ampunlah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami. Dan janganlah Engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Di dalam hadis juga diajarkan doa, Allahumma inni a'udzubika qalban salima. Ya Allah, aku mohon kepadamu hati yang bersih. Rawahu Tirmidzi. Jamaah rahimakumullah. Dan seterusnya, kita harus membangun kesadaran diri
bahwa karunia dan rezeki itu sudah ditentukan oleh Allah, sehingga kita tidak perlu resah dan iri dan dengki terhadap kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada orang lain, sebagaimana firman Allah di dalam surah Syu'ara ayat 42. Lahu maqalidus samawati wal ardi yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir innahu bikulli syai'in alim. Kepunyaan perbendaharaan langit dan bumi. Dia melapangkan rezeki bagi siapa yang dikendakinya dan menyempitkannya. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui segala sesuatu. Jadi kita harus yakin bahwa segala rezeki itu sudah ditentukan oleh Allah. Kita mau tidak mau harus menjalaninya. Dan Allah sudah menyatakan di dalam firman-Nya tadi bahwa Allah akan menyempitkan dan melapangkan rezeki kepada siapa saja yang dikehendakinya. Kalau kita sedang diberikan kenikmatan, mari kita bersyukur. Namun kalau kita sedang diberikan kesusahan, kita harus bersabar. Itu perintah dari Allah. Karena dua-duanya merupakan pahala di sisi Allah. Yang kedua, biasakanlah makan atau mengkonsumsi yang halal. Karena apa yang kita makan atau minum akan mempengaruhi akhlak kita. Kalau halal, daya tarik kita ke arah kebaikan akan lebih mudah dan ringan menuju ketakwaan. Kalau yang haram, justru daya tariknya cenderung selalu ke arah kerusakan atau kebinasaan. Untuk selanjutnya kita harus waspada terhadap penyakit hati. Ketika hati merasakan adanya penyakit hati, dengki, iri yang datang tiba-tiba, seyogyanya kita segera beristighfar, mohon ampun kepada Allah agar tidak terjerumus kepada sifat tercela yang lebih dalam. Kalau perlu disertai dengan bacaan ta'awudz, karena bisa jadi itu adalah hembusan setan ke dada kita semua. Kita harus mau dan berusaha menghidupkan sifat terpuji dalam diri dan meninggalkan sifat tercela. Contoh sifat tersebut adalah perilaku sifat terpuji yang paling sederhana ialah dengan memberikan salam, ucapan selamat, disertai senyuman dengan wajah cerah dan menyenangkan kepada teman atau saudara kita yang memperoleh nikmat dari Allah dan menjauhkan diri dari bermuka masam kepada teman atau saudara tersebut. Jadi kalau ada teman kita yang mendapat kebahagiaan atau kesuksesan, mari kita ucapkan selamat. Malah tidak sampai curiga. Ada teman yang naik pangkat lalu curiga, itu pasti nyogok. Itu kan sudah curiga. Bukan mengucapkan selamat, tapi kadang-kadang kita iri. Kenapa dia bisa naik pangkat, saya tidak. Karena terutama di kalangan pegawai negeri ini, kadang-kadang kita juga tidak tahu ya. Sama-sama sarjana, sama-sama lulusan UGM, kok satu bisa naik pangkat sampai pangkat dirjen, yang satu aja wae ning ngisor. Ya, tidak berubah sama sekali. Itu karena kalau tidak kan Allah tidak mungkin. Ya, banyak sekali. Ya. Saya dulu punya teman di Jawa Timur itu dua-duanya dari UGM. Tapi yang satu bisa sampai direktoral jenderal, yang satu cuma kepala seksi. Dia yang kepala seksi itu orangnya lalu apa? Punya perasaan yang tidak enak, sering sakit-sakitan. Saya pindah ke Jogja itu saya dengar dia kena stroke dan meninggal. Astagfirullahaladzim. Saya itu sampai terus ada. Lah itu seperti itu. Ya, memang dua-duanya sama-sama lulusan UGM, tapi satunya bisa sampai tingkat dirjen, direktur jenderal, yang satunya cuma kepala seksi di kantor kehutanan di Jawa Timur waktu itu. Nah, ini hal-hal seperti itu. Mari kita hindari, jangan sampai kita kemudian seperti itu. Kita yakin bahwa semua itu sudah ada yang menentukan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus yakin dan sadar bahwa hati yang bersih adalah akhlak penghuni surga, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Hijr ayat 45-47. Bismillahirrahmanirrahim. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun udkhuluha bi salamin aminin wa nazana ma fi suturihim min ghillin ihwana ala sururin mutaqabilin. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada dalam surga,
taman dan dibuat di dekat mata air yang mengalir. Dikatakan kepada mereka, masuklah ke dalamnya dengan sejahtera lagi aman. Dan kami lenyapkan segala rasa dendam yang ada di dalam hati mereka, sedang mereka merasa bersaudara, duduk berhadapan di atas dipan-dipan. Insya Allah, kalau kita bisa laksanakan hal-hal seperti di atas, hati kita akan selalu bersih dari sifat-sifat tercela sebagaimana tersebut di atas. Jamaah rahimahullah. Itulah hal-hal bagaimana cara meraih kebersihan hati kita. Karena hati kita adalah sebagai hampir dikatakan nahkodanya akhlak kita, nahkoda perilaku kita. Dengan hati kita insya Allah kalau bersih seperti yang kita harapkan seperti di dalam surat As-Surah 889 tadi, insya Allah walaupun kelak kita di hari kiamat, anak-anak kita dan amal kita tidak bisa membantu kita, insya Allah dengan hati kita yang bersih kita juga bisa menghadap Allah dengan aman dan sentosa. Mudah-mudahan yang sedikit ini dapat membuat hati kita semua sehingga kita dapat membersihkan hati kita. Barakallahu li wa lakum fil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu hadza wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah arsala rasulahu sallahu bil huda wa dinil haq liyudhhiru ala din kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jamaah rahimahullah, marilah ke khutbah kedua ini kita munajat kepada Allah SWT. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan, keimanan dan ketakwaan kita makin bertambah. Dengan demikian ibadah kita makin ke sana juga akan makin lebih sempurna. Tinggal insya Allah mudah-mudahan segala amal ibadah kita baik yang lalu maupun yang akan datang dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalil karim wa azim istanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadhil hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma tawil a'malana wa sayyid sadana wa nabil qulubana wa sabit imanana wa ahsin a'malana wa wasik arzaqana ila al-khairi qaribna wa nisabi abidna wa bi'usana bitana bi'inil wal aliyatul. Allahumma timlan bil Islam wa timlana bil iman wa timlana bi husnil khatimah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Walhamdulillahi akbar. Aqimis shalah.